Assalamualaikum, halo bro, jumpa lagi nih bro. Kali ini nih ada Oppo Reno 13F 4G ya yang akan kita bahas nih. Kemarin saya sudah unboxing ya untuk kelengkapannya dan lainnya, dan kali ini langsung nih kita bahas desainnya dulu ya. Untuk desainnya ini sangat cakep ya, apalagi modul kameranya nih, ini beda dengan seri Reno sebelumnya ya. Yang ini modul kameranya lebih enak dipandang nih ya. Dan ini untuk motif backdoornya, ini motif sayap kupu-kupu ya, butterfly. Dan untuk bahannya nih, bahan backdoornya ini dari Scott Glass ya, campuran kaca. Dan untuk premnya, ini premnya sudah terbuat dari aluminium prem. Jadi untuk desain sangat oke nih bro ya. Untuk bodinya nih, ini agak sedikit mungil ya, tapi sangat pas nih di genggaman ya. Untuk sudut-sudutnya juga agak melengkung nih ya, jadi nyaman nih untuk digenggam. Untuk ukurannya sendiri, ini tingginya 162,2 mm, lebarnya 75,0 mm, ketebalannya nih 7,7 mm, dan beratnya nih 192 gram ya. Di bagian samping sebelah sini nih, ini tombol power dan volume. Terus bagian bawah nih ada grill speaker, port USB Type C ya, lubang mic dan slot SIM. Dan bagian samping sebelah sininya polos nih. Terus di bagian atasnya nih, ini ada grill speaker lagi ya, dan ada satu buah lubang mic. Kemudian kita ke kamera belakangnya nih ya. Ini kamera utamanya nih 50 megapiksel autofocus AIS ya. Dan kamera keduanya nih 8 megapiksel ultra wide EIS juga. Dan kamera ketiganya ini yang kecil ini 2 megapiksel untuk kamera makro, dan ada lampu LED-nya juga ya. Kelengkapannya itu sudah ada di video unboxing ya, video sebelumnya, silahkan dicek ya di channel saya ini. Dan lanjut kita cek nih untuk slot SIM-nya. Nah ini dia slot SIM-nya ya, ini berjenis dual hybrid ya. Sebelah sini khusus untuk SIM, dan sebelahnya sini bisa untuk SIM atau micro SD ya, atau memory card. Oke, langsung kita hidupkan ya unitnya. Kita percepat aja nih bro ya, kita skip aja nih biar cepat. Dan ini dia penampakan displaynya ya. Ini wallpapernya agak gelap, kita ganti dulu nih. Ini dia nih bro ya, kita ke bezelnya dulu nih. Ini bezel samping atas lumayan tipis ya. Di bagian bawah nih kurang jelas nih, kita ke pengaturan nih biar jelas ya. Nah ini bezel bawah agak tebal ya. Saya cek di website resminya, ini katanya rasio screen to bodinya ini 92,2%. Dan di bagian atas layarnya ini ya, ini kamera selfie-nya, kamera depannya ini resolusinya 32 megapiksel. Displaynya Oppo Reno 13F 4G ini menggunakan panel rigid AMOLED ya, dengan lebar 6,67 in, dengan refresh rate-nya maksimal 120 Hz ya. Sedangkan untuk kecerahan puncaknya nih ya, ini untuk peak brightness-nya ini 1200 nit ya, jadi cukup aman nih untuk di luar ruangan ya.
Displaynya ini memiliki resolusi 2400 kali 1080 piksel dengan kerapatan pikselnya 394 ppi density, torque sampling rate-nya maksimal 180 Hz, dan perlindungan layarnya nih AGC DT Start 2. Kita beralih ke pengaturan nih bro ya, kita cek tentang perangkat nih. Nah ini bro, ini untuk OS-nya ini menggunakan Color OS 15.0 ya, Android-nya Android 15. Chipsetnya nih, ini menggunakan MediaTek Helio G100 6 nanometer, octa-core 2 kali 2,2 GHz ya. Untuk GPU-nya ini Mali G57, untuk RAM-nya ini LPDDR4X ya, dan ROM-nya ini UFS 2.2. Kemudian untuk baterainya ini 5800 mAh ya, 45 watt fast charging ya. Dan ini bro yang bikin HP ini agak mahal ya, ada sertifikasi IP68 dan IP69 nya nih. Ini benar-benar tahan air ya, di kedalaman maksimal 2 meter dan maksimal waktunya 30 menit ya, dan bisa juga fotografi di bawah air ya. Nah untuk fingerprintnya ini sudah di layar, terus ada NFC, OTG, untuk Bluetoothnya ini Bluetooth 5.3 ya, dan WiFi nya WiFi 5 nih. Oke lanjut, sekarang kita cek skor Antutunya nih bro. Ini nih, ini skor Antutu benchmark versi 10 nya nih ya, 429.157 ya. Ini skornya ya lumayan lah ya, untuk chipset MediaTek Helio G100 ya sekitar beginilah ya skornya. Lanjut untuk urusan gamenya nih bro, ini kita tes main game Mobile Legend aja nih. Di Oppo Reno 13F ini ada mode AI Hyperboss ya, dan ada 3 mode nih, kita bisa pilih ya. Ada mode hemat daya, terus ada mode seimbang ya, dan ada ini mode gamer pro ya, kita bisa pilih tuh ya. Dan ini juga ada settingan nih, kita bisa setting kecepatan refresh rate layar ya, terus juga ini respon sentuhan juga ya. Di settingannya ini frame rate-nya di super dan grafisnya bisa di ultra. Nah giliran audionya nih ya, kita tes nih dual speakernya. Itu tadi bro ya audionya. Untuk bassnya itu lumayan ada lah ya,
Jadi audionya nih cukup lah ya. Kita ke kamera belakangnya nih bro ya, kita tes nih. Kita tes di mode auto dulu nih. Ini dia nih bro, warna agak sedikit tajam ya, warnanya sedikit pekat ya, sedikit lebih pekat tapi tidak terlalu ya. Dan untuk 2 kali zoomnya nih kita tes juga nih ya. Nah ini 2 kali zoomnya cukup bagus juga. Dan untuk maksimal zoomnya ini, maksimal zoomnya ini 10 kali ya, sekalian kita tes juga nih. Dan ini hasilnya ya, tulisan kecil terlihat jelas ya. Dan ini sudah pasti ada ya mode ultra wide nya nih, kita tes juga nih. Ini hasil dari mode ultra wide nya tadi ya. Dan ini untuk menu-menunya ya, ada mode pro. Terus untuk rekaman videonya nih ya, ini untuk record videonya ini kita cek nih ya. Ini perekaman videonya maksimal hanya bisa di format 1080 60 fps nih ya. Dan untuk settingannya nih tidak ada nih ya untuk stabilisernya, tapi nanti kita cek ya hasil rekaman videonya gimana nih ya, tidak ada stabilisernya ini, apakah tetap bagus atau gimana. Terus ini ada filternya juga nih bro ya, ada banyak pilihan nih. Dan ada ini juga mode cantik ya, percantik foto. Terus kita cek di selengkapnya ini. Nah ini nih bro ya, yang bikin HP ini agak mahal harganya nih, ada fitur di bawah air ya, underwater photography nih, bisa foto-foto di dalam air ya, karena ada IP68 dan IP69 nya nih. Selain itu bro, ini ada fitur editor AI nya nih, dan kita ambil foto dulu nih, kita tes nih fitur editor AI nya nih. Ini dia ya, kita cek di edit, dan ini dia editor AI nya, dan kita coba nih. Nah ini ada penghapusan AI dan tingkatkan kejelasannya. Kita coba penghapusan AI dulu. Di sini ada 3 pilihan nih ya untuk penghapusannya. Ini ada lasso pintar. Ini kita tes nih lasso pintar ini. Kita tunggu hasilnya nih. Dan ini hasilnya kurang bagus ya, kurang maksimal. Terus kita tes yang ini nih, penghapusan dengan cat ya. Dan kita tunggu hasilnya. Dan ternyata lebih bagus penghapusan dengan cat ya. Dan ini untuk menggunakan penghapusan AI ini harus online. Di perekaman videonya ini ada mode ultra wide nya juga nih bro. Cuman ini ya, misalnya kita merekam di mode normal atau auto gitu ya, ini tidak bisa langsung pindah nih ya, nggak bisa nih langsung pindah ke ultra wide nih. Jadi harus di stop dulu videonya, baru bisa ke mode ultra wide ya.
Nah, sedangkan di kamera selfie-nya nih, di kamera depannya ini bisa nih bro ya. Di perekaman video ini di mode normal ini, saat kita merekam ini bisa langsung pindah ya ke ultra wide tanpa di stop ya videonya. Di kamera selfie-nya ini ada fitur live foto nih bro ya. Dan untuk filternya juga banyak nih pilihannya ya. Terus ini ada fitur mempercantik juga nih ya. Ada banyak juga pilihannya nih. Tapi ini bro ya, ini untuk perekaman video di kamera selfie-nya ini hanya mentok di format 1080-30 fps nih. Nah, contoh hasil foto dan perekaman video dari kamera depan dan belakang dari Oppo Reno 13F ini sebagai berikut nih bro.
Kesimpulannya nih bro, ini Oppo Reno 13F ini dari segi desain ini sudah oke banget ya, cakep ya desainnya. Terus dari performanya juga cukup bagus. Nah dari layarnya juga sudah oke ya. Terus hasil foto-fotonya juga cukup bagus ya, apalagi ada banyak fitur-fiturnya di kameranya ya. Mungkin ada yang bilang Oppo Reno 13F ini kalau dilihat dari harganya ini agak sedikit mahal ya, karena di atas 4 jutaan. Tapi kalau menurut saya ini cukup layak ya, karena ada sertifikasi IP68 dan 69-nya ya, dan juga ada fitur fotografi underwaternya ya, yang bikin harganya agak mahal sedikit ya. Oke bro, sekian dulu ya review kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga bagi yang belum. Sekian dan wassalam.